Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Pada ngapain? Abang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati bank pemerintah tewas dianiaya perampok. Pelaku membawa kabur berangkas berisi uang 16 juta rupiah. Aksi perampokan sebuah berangkas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa berangkas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tadi siang diperkirakan jam pukul 14.00 dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku, dan hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 5 orang terluka akibat dianiaya 3 pria mabuk di sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban yang terdiri dari karyawan dan pengunjung kedai melaporkan kasus tersebut ke polisi setelah melakukan visum. Dengan membabi buta, 3 orang tidak dikenal mengacak-acak sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karyawan kedai menyebut 3 pelaku awalnya mabuk minuman keras di sekitar lokasi, kemudian membuat kekacauan. Selain merusak meja dan kursi, pelaku juga menganiaya karyawan dan pengunjung kedai. Akibatnya 5 orang termasuk pengunjung kedai mengalami luka. Sejumlah korban mengaku telah melaporkan kasus tersebut dan menjalani visum. Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ini bukti-buktinya kita sudah melapor dan ada sudah bukti kami visumnya agar segera bisa ditindaklanjuti dan pelaku tersebut bisa cepat ditangkap dan mendapat hukumannya. Belum diketahui penyebab penganiayaan ini, namun diduga kuat karena pelaku terpengaruh minuman beralkohol.
Kembali di Sindo Malam, pemirsa, influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan.